Kisah Islami. Safiyah binti Abdul Muthalib. Dia adalah bibi dari Nabi Muhammad SAW. Putri dari Abdul Muthalib bin Hashim ini juga dijuluki sebagai Ibunda Hawari, pengawal setia Rasulullah SAW. Ya, dialah ibu dari Sang Hawari, pengawal setia Zubair bin Awam. Salah satu sahabat dan pembela Rasulullah SAW. Pilih tanding. Safiyah merupakan ibu yang sangat peduli pada pendidikan anaknya. Digemblengnya sang putera, Zubair bin Awam menjadi seorang pahlawan Islam. Zubair termasuk dalam daftar 10 orang sahabat yang dijanjikan surga. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menjadikan Zubair satu dari 4 orang yang dikirim untuk membantu pasukan Islam di bawah komando Amr bin Ash saat membebaskan Mesir dari cengkeraman Romawi. Dalam suratnya, Khalifah Umar mengatakan bahwa 4 orang utusan ini memiliki kekuatan yang sama dengan 1000 orang. Safiyah sendiri hidup dan dibesarkan dalam lingkungan terpilih, sehingga dia tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Beliau mendapat tugas kehormatan menjamu dan memberi makan para jamaah haji as-sikayah. Safiyah menguasai sastra dan fasih berbahasa, sangat terpelajar, piawai menunggang kuda, dan berani bak satria. Ketika Islam mulai menyinari jazirah Arab dan wahyu telah turun, Rasulullah SAW menyeru kepada keluarga sebagai implementasi perintah Allah SWT. Dalam surat Asy-Syu'ara 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga yang paling dekat denganmu. Ummul Mukminin Aisyah R.A. meriwayatkan bahwa ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW mengumpulkan segenap keluarganya sambil berkata, yang artinya, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Adapun mengenai harta, silakan minta dariku sesuka hatimu. Cahaya Islam menembus relung hati terdalam Safiyah dan ia pun masuk Islam. Berserah diri secara total kepada Allah, Azza wa Jalla. Sementara puteranya, Zubair, telah lebih dulu menerima Islam. Sejak saat itu, Safiyah berinteraksi dengan din yang agung ini. Salatnya terjaga, saum sunahnya ditunaikan, dan lidahnya tak pernah kering dari berzikir kepada Allah SWT. Bahkan saat perintah hijrah datang, Safiyah binti Abdul Muthalib pun termasuk dalam rombongan muhajirin. Ditinggalkannya tanah kelahiran dan semua harta miliknya di Mekah karena ketaatan. Dan beberapa muslimah lainnya ikut ambil bagian. Mereka bertugas mengantar air bagi para pasukan yang kehausan. Selain itu, Safiyah juga mempersiapkan panah dan mengobati pasukan yang terluka. Sayangnya, pasukan Islam yang hampir menang pada akhirnya terdesak. Hal ini disebabkan pasukan pemanah tidak menaati perintah Rasulullah untuk tetap pada posisinya di atas bukit meski apapun tengah terjadi. Mereka tergoda untuk ikut mengambil harta rampasan perang. Kesempatan ini diambil oleh pasukan berkuda kafir Quraisy untuk menghantam balik. Pasukan kaum muslimin pun tercerai-berai. Mereka lari dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan Rasulullah yang masih bertahan pada posisinya hanya dilindungi oleh beberapa orang sahabat mereka bertarung mati-matian, menebas, menusuk, dan menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah. Safiyah tidak tinggal diam. Ia meraih tombak dan mengacung-acungkannya di hadapan pasukan muslimin yang lari berhamburan sambil berteriak, engkau telah membiarkan Rasulullah berjuang seorang diri. Melihat hal itu, Rasulullah SAW merasa iba. Ia pun berkata kepada Zubair bin Al-Awam, temui ibumu dan ajaklah segera ia pergi meninggalkan medan perang. Jangan sampai dia melihat kondisi saudara kandungnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Zubair langsung mendekati ibunya dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Zubair berkata, Ibu, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruhmu agar mundur dari medan perang. Safiyah pun balik bertanya, memangnya kenapa? Aku menerima kabar bahwa saudara kandungku telah syahid dan tubuhnya dirusak. Ketahuilah, bagiku hal itu terlalu ringan selama dipersembahkan di jalan Allah. Kami dapat menerima dengan lapang dada semua kejadian itu. Sampaikanlah kepada Rasulullah SAW, bahwa aku akan tetap sabar dan tabah. Insya Allah. Zubair pun kembali menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan ibunya. Rasulullah SAW berkata, yang artinya, kalau begitu biarkan dia dalam posisinya sekarang. Seusai perang, Safiyah mendatangi jenazah saudara kandungnya. Begitu pula Rasulullah SAW. Dalam berbagai riwayat diceritakan bahwa Rasulullah sangat marah dan sedih melihat kondisi Hamzah bin Abdul Muthalib. Tekad kuat untuk membela Islam selalu tertanam dalam jiwa Safiyah. Dihadapinya setiap ancaman yang akan membahayakan posisi kaum muslim ini. Seperti halnya dalam perang Handak Parit, yaitu saat pasukan gabungan kafir Quraisy, kaum Yahudi, dan Bani Ghatafan. Bahkan, Yahudi Madinah pun mengkhianati perjanjian damai dan ikut bergabung melawan kaum muslimin. Madinah terkepung.
Diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk menghadapi musuh dalam perang Khandaq, beliau menempatkan kaum muslimah di benteng milik Hasan R.A. Hal ini disebabkan benteng tersebut paling kuat. Tiba-tiba seorang Yahudi datang dan mencoba menyelidiki benteng tersebut. Melihat hal itu, Safiyah berkata, maka aku langsung mengambil sepotong kayu dan turun dari benteng untuk mendekati Yahudi itu. Aku buka pintu benteng perlahan-lahan, lalu menyerang orang Yahudi lalu memukulnya hingga mati. Nah, itulah Safiyah binti Abdul Muthalib, seorang Srikandi pejuang wanita Islam yang juga dikenal sebagai muslimah pertama yang membunuh orang musyrik, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Ishaq. Hingga akhir hidupnya, Safiyah tetap menggenggam erat ajaran Rasulullah SAW. Ia wafat pada usia 70 tahun dan dimakamkan di area pekuburan Baqi, di Madinah. Demikianlah kisah Srikandi pejuang wanita Islam di masa Rasulullah SAW yang sangat mengagumkan dan layak menjadi inspirasi bagi umat Islam khususnya para wanita Islam Nusantara. Wallahu alam bisawab.